Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alfaina dari FKIK Otomotif Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian saya yang berjudul deteksi dini gangguan haid dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah jadi pada saat pandemi, anak-anak dan siswa-siswa juga banyak melakukan kegiatan di rumah. Dari wawancara pendahuluan yang saya lakukan, 60% siswi itu mengalami kenaikan berat badan selama school from home, dan mereka lebih sering makan makanan yang tidak sehat seperti makanan yang junk food, fast food, di mana yang banyak mengandung kalori tinggi dan juga lemak tinggi begitu. Ya, kemudian juga 50% di antara mereka itu juga mengeluhkan adanya gangguan haid dan haid yang tidak teratur serta mundur dari biasanya sebelum pandemi, ya. Ya, dan sebagian dari mereka juga tidak paham bahwa bagaimana cara melakukan penanganan awal ketika terjadi gangguan haid dan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang wajar karena sudah terbiasa terjadi dan terjadi pada banyak teman-temannya juga seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa itu tidak penting untuk mengetahui gangguan haid dan penanganan lebih awal karena mereka beranggapan bahwa usia remaja masih sangat jauh dari usia pernikahan. Nah, tadi yang saya lakukan pada kegiatan ini adalah berupa pendidikan kesehatan dalam rangka untuk membentuk generasi sadar kesehatan reproduksi yang berbasis masyarakat, gitu ya. Kemudian tahapan yang saya lakukan adalah koordinasi, kemudian melakukan kegiatan pengabdian dan juga dilakukan penilaian secara kuantitatif tingkat pemahaman siswa. Hasil dari kegiatan ini adalah sudah terlaksana dengan kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pemaparan materi, kemudian diskusi, dan juga diselingi dari beberapa kuis-kuis yang menarik sehingga siswi-siswi juga sangat antusias melakukan kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh 99 peserta dari kelas 10 dan kelas 11 begitu. Didahului dengan pretest dan diakhiri dengan post-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta pengabdian. Pada saat kegiatan pengabdian pun mereka juga melakukan diskusi terkait dengan beberapa kasus yang mereka alami sendiri maupun tentang adanya fakta dan hoax terkait dengan gangguan haid begitu. Kemudian di akhir acara juga dilakukan surprise bagi beberapa penanya terbaik yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan analisis dari hasil pretest dan post-test menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kenaikan hasil dari 80,4% menjadi 99,7%. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dari anak-anak siswa-siswi peserta kegiatan sudah cukup baik, tapi memang perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan masalah penanganan utama dari adanya gangguan haid. Kalau terjadi gangguan haid, mereka harus kemana, apa yang harus dilakukan itu perlu dilakukan peningkatan. Ya. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa kegiatan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik yang sesuai dengan rencana semula. Kemudian terdapat peningkatan sekitar 9,3% dari dibandingkan dengan pengetahuan awal. Dan kemudian diharapkan dengan peningkatan pengetahuan ini, mereka bisa melanjutkan informasi terkait materi pengabdian ini ke teman dan juga lingkungan sekitarnya, sehingga akan kemanfaatan dari penilaian ini juga lebih luas. Kemudian pada akhirnya siswi SMA Negeri 1 Yogyakarta mampu mendeteksi gangguan haid lebih dini dan melakukan penata laksanaan awal secara mandiri, menyadari kapan harus periksa ke rumah sakit, sehingga tidak sampai menimbulkan dampak yang merugikan pada kesehatan reproduksi mereka. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.